Salam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pada malam hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu renungan singkat yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kasih setiamu ya Tuhan begitu besar dalam hidup kami, memampukan kami hingga pada sampai hari ini kami dapat bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu kembali. Kami memohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi hati dan seluruh pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar, yang akan kami saksikan pada malam hari ini menjadi firman yang hidup, mengingatkan kami akan begitu berartinya hidup kami. Biarlah Tuhan Kau memakai hamba-Mu, memakai kami semua yang mendengar, sehingga firman-Mu ini dapat tumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, tema untuk kita pada malam hari ini sengaja saya buat, yaitu Amazing Grace. Bapak Ibu Saudara, satu tema ini merupakan tema yang sudah tidak asing atau familiar kita dengarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tema ini saya angkat dari sebuah firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita renungkan pada malam hari ini, yaitu pada ayat yang ke-8. Saya akan baca kembali untuk kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu, besar anugerah-Mu. Amazing Grace. Sebuah pujian yang sering kita dengarkan, yang dipakai oleh banyak orang, entah itu dalam kedukaan atau acara ibadah-ibadah pada umumnya. Sering kali kita memakai pujian yang dinyanyikan, yaitu Amazing Grace, yang dipopulerkan oleh seorang yang bernama John Newton pada tahun 1772. Dia adalah seorang yang awalnya adalah orang yang tidak memiliki kasih kepada Tuhan, orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang begitu keras, yang menentang Tuhan di dalam hidupnya. Namun pada satu peristiwa yang menggenaskan, saat John Newton mengalami suatu peristiwa yang menakutkan di sebuah kapal, yaitu ia diamuk oleh badai yang sangat besar di dalam kapal tersebut. John Newton sempat mengingat firman Tuhan yang pernah dibacakan oleh ibu terkasihnya, yaitu dari kitab 1 Tawarik. Dan pada saat itu, di dalam ketakutan yang begitu besar, John Newton menuliskan sebuah syair pujian yang begitu luar biasa. Amazing Grace, sangat besar anugerah-Mu. Saudara Bapak Ibu, bukankah pujian tersebut juga adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada umumnya, bahwa sangat besar anugerah Allah dalam hidup kita? Siapa John Newton sebelum ia mengenal Tuhan, dan siapa kita sebelum kita menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan? Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga,
orang-orang Efesus adalah orang-orang yang malang. Kenapa? Karena sebelum mereka mengenal Tuhan, orang-orang Efesus diperbudak, terikat oleh dosa. Mereka menjadi orang-orang yang malang karena orang-orang Efesus jiwanya belum diperbaharui. Dan jiwa yang belum diperbaharui adalah jiwa yang mati di dalam pelanggaran dan dosa. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa orang Efesus malang karena mereka diperbudak oleh dosa dan iblis. Jadi saudara, siapa kita pada saat kita belum mengenal Tuhan? Kita adalah orang-orang yang malang, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus. Kita diperbudak oleh dosa, kuasa dosa itu yang menjadi sengat bagi kita, yang mematikan kita. Jiwa kita hilang, jiwa kita tidak dapat diselamatkan. Tetapi satu hal yang harus kita syukuri dalam hidup kita sebagai orang percaya, karena kita punya Tuhan Yesus. Dia telah memberikan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita. Dia telah memberikan hidupnya, mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya yang suci dan kudus itu bagi engkau dan saya. Besar anugerah Allah kepada kita. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan dan menerima anugerah itu. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kita diselamatkan karena kita berbuat baik, karena kita berbuat amal yang banyak. Tetapi sebagai orang percaya harus kita syukuri dan harus kita akui bahwa keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus adalah keselamatan yang cuma-cuma. Tidak perlu kita berbuat baik, Allah telah melakukan yang terbaik bagi kita. Tapi satu hal Bapak Ibu yang harus menjadi perhatian kita sebagai renungan kita sebagai orang-orang percaya. Keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma, jangan kita sia-siakan dengan percuma. Kenapa? Mari kita menjadi orang-orang yang selalu hidup di dalam rasa syukur. Entah kita punya atau kita tidak punya apa-apa. Yang perlu harus kita ingat dan kita syukuri dalam hidup ini adalah keselamatan jiwa kita. Apa yang kita pikirkan untuk hidup di dunia yang sementara ini? Kesusahan, ketelanjangankah, kelaparankah? Rasul Paulus telah mengalami itu. Bahkan Kristus pun lebih dahulu mengalami penderitaan yang lebih berat dari apa yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini alami. Satu hal yang menjadi renungan kita, yang bisa kita renungkan, anugerah Allah, kasih karunia Allah yang telah melayakkan kita untuk menerima hidup yang kekal itu adalah sebuah pengharapan bagi saya dan saudara yang harus kita syukuri dan menjadi satu pengharapan bagi kita yang hidup. Apapun keadaan kita saat ini, kita tetap harus terus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Besar
anugerah Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Satu pengharapan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Bahwa setiap orang yang percaya akan menerima hidup yang kekal itu. Dan kami syukuri itu semua Tuhan. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh Allah. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami layak, atau bukan karena apapun yang kami boleh lakukan. Tetapi sungguh kebaikan Tuhan semata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan itu tidak kami sia-siakan dengan percuma. Dan kami dapat melakukan teladan-Mu dalam hidup kami selama Tuhan masih memberikan waktu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam.